lemak merupakan suatu senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol dan disebut kolesterol. Sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti eter, kloroform, dan benzen. Apa itu asam lemak esensial? Ia adalah komponen lemak yang tersusun atas asam lemak tak jenuh ganda, dan jenis zat gizi ini disebut esensial karena tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, tetapi diperlukan untuk menjaga kesehatan. Untuk itu, bisa didapatkan melalui makanan atau suplemen. Jenis asam lemak esensial ini ada dua jenis, yaitu omega 3 dan omega 6. Asam lemak non-esensial adalah jenis asam lemak yang dapat diproduksi oleh tubuh. Itu berarti tubuh tidak memerlukan dari makanan. Asam lemak non-esensial memiliki 11 jenis, termasuk alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, asam glutamat, sistein, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Asam lemak non-esensial adalah lemak jenuh atau lemak tak jenuh. Rantai asam lemak dari lemak jenuh hanya mengandung ikatan tunggal antara atom karbon. Lemak jenuh adalah lemak jahat karena menyebabkan aterosklerosis dan penyakit jantung. Klasifikasi lemak ada trigliserida yang banyak ditemukan pada pangan hewani maupun pangan nabati dan disebut lemak netral. Kemudian ada jenis asam lemak jenuh. Lemak ini merupakan lemak yang tidak dapat mengikat hidrogen lagi seperti asam palmitat dan asam stearat yang banyak ditemukan pada lemak hewani. Keju, mentega, minyak, kelapa, dan coklat. Lemak tak jenuh terdiri dari asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh ganda. Lemak yang mempunyai suatu titik terbuka untuk mengikat hidrogen disebut asam lemak tak jenuh tunggal, seperti asam oleat yang ditemukan pada minyak kacang tanah. Asam lemak tak jenuh ganda mempunyai beberapa titik terbuka untuk mengikat hidrogen, dan contoh lemak jenis ini ialah asam linoleat yang banyak terdapat pada biji matahari, minyak jagung, dan minyak kedelai. Selanjutnya fosfolipid, yaitu gliserol dan asam lemak yang bergabung dengan karbohidrat, fosfat, atau nitrogen. Lalu ada kolesterol, yakni lemak dengan struktur cincin kompleks disebut sterol. Kolesterol hanya ditemukan dalam jaringan hewan seperti telur, daging, dan lemak susu. Fungsi lemak yaitu sebagai sumber energi, alat angkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan lezat, dan memelihara seluruh tubuh, juga sebagai pelindung organ tubuh. Metabolisme lemak. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus. Lemak keluar dari lambung dan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolisistokinin, yaitu hormon yang menyebabkan kantong empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peranan penting dalam mengemulsikan lemak. Emulsi lemak merupakan pemecahan lemak menjadi butiran lemak yang kecil agar mudah dihidrolisis oleh enzim lipase. Lipase akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi asam lemak dan monogliserida. Absorpsi lemak terutama terjadi di dalam jejunum. Hasil pencernaan lemak diabsorpsi ke dalam mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Selanjutnya sumber makanan lemak. Sumber utama lemak dalam makanan didapatkan dari minyak tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa atau jagung, mentega, margarin, dan lemak hewan. Lemak juga dapat diperoleh dari kacang-kacangan, biji-bijian, susu, keju, kuning telur, serta makanan yang dimasak dengan lemak atau minyak. Kebutuhan konsumsi lemak menurut anjuran WHO ialah sebanyak 15-30% dari kebutuhan energi total. Kebutuhan ini untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak, dan di antara lemak yang dikonsumsi sehari, paling banyak dianjurkan 10% dari kebutuhan energi total yang berasal dari lemak jenuh, dan 3-7% dari lemak tak jenuh ganda. Sedangkan konsumsi kolesterol yang dianjurkan adalah kurang lebih 300 mg sehari. Selanjutnya, akibat kekurangan lemak,
yakni kulit menjadi kasar dan kering, keratosis pilaris. 2. Rambut menjadi kering dan berketombe. 3. Kuku-kuku menjadi rapuh. 4. Kurang konsentrasi. 5. Emosional. 6. Depresi. Dan 7. Sering mengalami kecemasan.